pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rosalina Febriati dan biasanya saya dipanggil Ocha. Hari ini saya akan dengan senang hati menemani perjalanan Bapak dan Ibu menuju Keraton Yogyakarta. Istana resmi Kesultanan Yogyakarta yang hingga saat ini menjadi pusat budaya Jawa dan tempat tinggal Sri Sultan. Sebelum kita tiba di sana, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membayangkan sebuah pertanyaan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa ada sebuah istana di Indonesia yang telah berdiri lebih dari 250 tahun dan tetap menjaga tradisi serta budayanya hingga saat ini? Istana itu adalah Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan nilai-nilai kehidupan, kebijaksanaan, serta perjalanan panjang sebuah kerajaan yang tetap hidup hingga hari ini. Kisah Keraton Yogyakarta bermula pada 1755 setelah terjadinya perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dari peristiwa inilah lahir Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau kemudian mendirikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat budaya Jawa. Namun, yang menarik dari keraton ini tidak dibangun secara sembarangan. Tata letaknya mengikuti filosofi kosmologi Jawa, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Bapak dan Ibu, apabila diperhatikan terhadap sebuah garis imajiner yang membentang dari Gunung Merapi di utara, melewati Keraton Yogyakarta hingga menuju Pantai Parangtritis di selatan. Dalam filosofi Jawa, garis ini menggambarkan perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, menjalani kehidupan, hingga akhirnya kembali kepada sang pencipta. Inilah yang membuat Keraton Yogyakarta begitu istimewa. Keraton bukan hanya tempat tinggal raja, tetapi juga simbol kehidupan dan filosofi masyarakat Jawa yang masih dijaga hingga sekarang. Tokoh utama di balik berdirinya keraton ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki visi yang jauh ke depan. Beliau ingin membangun sebuah kerajaan yang tidak hanya kuat secara pemerintah, tetapi juga kaya akan budaya dan nilai-nilai kehidupan. Warisan beliau dapat kita lihat hingga saat ini. Mulai dari tari Jawa, gamelan, sastra, hingga tata krama masyarakat Jogja yang terkenal santun dan ramah setiap tamu yang akan datang. Namun, perjalanan Keraton Yogyakarta tidak selalu berjalan mudah. Keraton pernah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga perubahan zaman yang membawa budaya modern berkembang dengan sangat cepat. Banyak kerajaan di dunia yang kini hanya menjadi bangunan bersejarah, namun Keraton Yogyakarta berbeda. Keraton ini tetap hidup, tradisi masih dijalankan, upacara adat masih dilestarikan, dan para abdi dalam masih setia mengabdi diri untuk menjaga warisan budaya yang telah ada selama ratusan tahun. Tahukah Bapak dan Ibu, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Keraton Yogyakarta pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Berkat peran dan dukungannya, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Peristiwa ini menjadikan Keraton Yogyakarta tidak hanya sebagai simbol budaya Jawa, tetapi
juga simbol perjuangan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Anda membayangkan suasana Keraton Yogyakarta pada masa lalu. Bayangkan ketika matahari pagi menyinari halaman keraton, para abdi dalam berjalan dengan tenang mengenakan pakaian adat Jawa, sementara alunan gamelan terdengar lembut mengiringi aktivitas di dalam istana. Suasana yang penuh ketenangan dan keharmonisan itu masih kita dapat rasakan hingga saat ini ketika berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Saat nanti memasuki kawasan keraton, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan setiap detail bangunannya. Lihatlah pendopo yang luas dan megah dengan tiang-tiang besar yang dibuat dengan menggunakan teknik sambung kayu tradisional tanpa menggunakan paku modern. Perhatikan pula warna hijau dan emas yang mendominasikan bangunan. Dalam budaya Jawa, warna hijau melambangkan kesejahteraan dan ketentraman, sedangkan warna emas melambangkan kemuliaan dan kehormatan. Di dalam keraton, Bapak dan Ibu juga dapat melihat berbagai koleksi bersejarah seperti kereta kerajaan, gamelan kuno, senjata tradisional, foto keluarga kerajaan, hingga benda-benda pusaka Kesultanan Yogyakarta. Pada waktu-waktu tertentu terdapat pula pertunjukan seni seperti tari tradisional Jawa dan gamelan yang menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Bapak dan Ibu, ada satu pembelajaran penting yang kita dapat dari Keraton Yogyakarta, yaitu bahwa sebuah warisan tidak akan bertahan hanya karena bangunan yang megah. Warisan akan tetap hidup apabila ada generasi yang mencintai, menjaga, dan meneruskannya. Sebentar lagi kita akan tiba di kawasan Keraton Yogyakarta. Saya harap Bapak dan Ibu tidak hanya menikmati keindahan bangunannya, tetapi juga dapat merasakan semangat perjuangan, nilai-nilai kehidupan, dan kekayaan budaya yang tersimpan di setiap sudut keraton ini. Karena Keraton Yogyakarta bukan hanya sekedar istana. Keraton adalah simbol budaya yang tetap hidup, simbol perjuangan, dan simbol bahwa sebuah bangsa akan tetap besar selama mampu menghargai sejarah serta menjaga warisan leluhurnya. Selamat menikmati keindahan dan keagungan Keraton Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan selamat menikmati perjalanan bersama saya, Rosalina Fitriati atau Ocha.